Halo, selamat datang di channel saya. Hari ini kita akan membicarakan legalisme dalam filsafat Cina. Legalisme merupakan salah satu dari 6 aliran pemikiran terkenal di dalam sejarah filosofis Cina. Legalisme dapat disejajarkan dengan pemikiran filosofis lainnya seperti Konfusianisme, Taoisme, dan Mohisme yang berkembang pada zaman Chan Kuo Sidai, Perang Antar Negara 475 sampai 221 sebelum Masehi. Pencetus dan penggagas prinsip-prinsip legalisme adalah kaum legalis. Mereka adalah orang-orang yang menerapkan hukum yang tegas dalam menjalankan pemerintahan dan pengorganisasian masyarakat. Mereka menemukan dan menyusun norma-norma serta aturan kehidupan bersama dalam membentuk struktur masyarakat. Tokoh-tokoh legalis yang terkemuka antara lain Sang Yang, Sun Tao, Shen Buhai, dan yang paling terkenal adalah Han Feizi. Orang-orang ini bisa dikatakan teoretikus yang memandang pemerintahan dari sudut penguasa dan negara. Mereka memiliki satu visi dan prinsip utama, yaitu Fu Kuo Qiang Ping, negara makmur, serdadu kuat. Pertama-tama mari kita bertanya, apa itu arti legalisme? Legalisme adalah paham yang mendasarkan sistem pemerintahan pada hukum, fa, kekuasaan, shi, dan teknik pemerintahan, shu. Kaum legalis memiliki visi negara sejahtera dan serdadu kuat. Legalisme bersifat pragmatis, keuntungan dan kepentingan dari pribadi diatur sedemikian rupa supaya berguna bagi keuntungan negara dan masyarakat. Prinsip-prinsip legalisme didasari oleh ketidakpercayaan para kaum legalis kepada sikap dasar manusia. Bagi kaum legalis, manusia adalah makhluk yang egois dan serakah, entah itu bangsawan atau rakyat biasa. Oleh sebab itu, aturan harus dijunjung tinggi. Mari kita membahas tokoh-tokoh legalisme. Yang pertama, Sang Yang. Sang Yang hidup di era 390 sampai 338 sebelum Masehi. Ia menjadi Perdana Menteri negara Qin. Ia membuat aturan dalam pemerintahan yang mengatur pertanian dan serdadu. Melalui dua hal ini, diwujudkanlah sebuah negara yang makmur dan sejahtera. Orang memiliki hak dan kewajiban yang sama di hadapan hukum. Demikian menurut Sang Yang. Tokoh yang kedua adalah Shen Buhai. Shen Buhai hidup di era 350 sampai 275 sebelum Masehi. Menurut Shen Buhai, teknik memerintah atau shu adalah hal yang penting. Seorang raja harus menguasai shu. Ia harus bisa memperhatikan pejabat-pejabatnya yang bekerja kepadanya. Seorang raja harus menjaga jarak dan waspada terhadap pejabat-pejabatnya. Ia perlu menggali sebanyak mungkin informasi, tetapi juga berhati-hati atas sikap dan tindakan mereka. Tokoh yang ketiga adalah Shen Tao. Ia hidup di era 350 sampai 275 sebelum Masehi. Seorang raja harus memiliki shi atau wewenang. Demikian kata Shen Tao. Ia menolak pemimpin berdasarkan hukum moral. Wewenang raja adalah satu-satunya hal yang harus ditegakkan dalam sistem pemerintahan. Tokoh yang paling terkenal dari legalisme adalah Han Feizi. Ia hidup di era 280 sampai 200 sebelum Masehi. Ia adalah tokoh legalis yang menggabungkan fa, shu, dan shi. Han Feizi merupakan murid dari Chen Ce. Ia menulis 55 buku yang terkenal. Mari kita memahami pokok pemikiran legalisme. Pokok pemikiran legalisme dapat dibagi menjadi 3. Pertama, fa atau hukum. Sistem pemerintahan dibuat berdasarkan hukum. Kaum legalis tidak seperti orang-orang yang menganut paham Konfusianisme. Mereka tidak percaya bahwa manusia bijak
dan benar melalui pendidikan. Menurut Han Feiche, zaman berubah dan sistem pemerintahan pun harus berubah. Maka hukum menjamin terselenggaranya negara yang adil, makmur, dan sejahtera. Dengan mengganjar para orang berjasa dan memberi tunjangan dan gaji yang pantas kepada mereka, mereka akan bekerja lebih keras. Sementara pelanggar dan pemberontak dihukum sekejam-kejamnya, supaya mencegah pelanggaran-pelanggaran terjadi di masa yang selanjutnya. Yang kedua, Shu, teknik memerintah. Birokrasi dalam kaum legalisme dijaga dan diawasi. Raja selalu mengevaluasi kinerja para menterinya. Pengangkatan menteri atau pejabat berdasarkan sejarah, hidup, dan jasa-jasanya bagi negara. Semua berdasarkan data-data objektif dan tidak tergantung pada siapa menteri atau pejabat yang akan diangkat itu. Raja mencari tahu segala hal melalui menterinya, tetapi ia tetap menjaga jarak dengan mereka. Yang ketiga, Shi, wewenang. Raja memiliki wewenang atau kekuasaan tertinggi dalam negara. Semua orang harus mematuhi aturan raja. Kualitas raja ditentukan oleh kemampuannya mempertahankan wewenang, bagaimana ia mengelola kekuasaannya, bagaimana ia mengatur pemerintahannya melalui aturan-aturan yang ditetapkan. Siapapun harus taat kepada wewenang raja, yang baik diganjar hal-hal baik dan yang buruk dihukum oleh raja. Demikianlah pokok-pokok pemikiran legalisme yang membantu akhirnya negara Qin berkuasa dan menyatukan 6 negara lainnya. Terima kasih.